3, 2, 1. Mulai, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk mengisi di pengajian rutin Sabtu pagi LKK PGBNU dengan materi tema yang berjudul Tantangan Keluarga Menghadapi New Normal dalam Perspektif Psikologi. Ketika kita bicara tentang perspektif psikologi, maka kita bicara tentang banyak hal yang perlu dilakukan oleh keluarga dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di masa pandemi. Sebelum kita bicara tentang tantangan-tantangan itu dan bagaimana kita menghadapinya, kita perlu tahu terlebih dahulu sebenarnya tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh keluarga di masa pandemi ini. Bagaimana kaitannya dengan new normal dan bagaimana hubungannya dengan relasi dalam keluarga serta pola pengasuhan terhadap anak-anak kita. Apa toh sebenarnya tantangan yang akan dihadapi itu seperti apa? Pertama kita bicara tentang tekanan psikologis pribadi dan keluarga. Beberapa waktu yang lalu di awal masa karantina, di masa pandemi ini, saya sering menerima dan mendengar respon dari beberapa orang tua atau anak-anak atau remaja. Wah, menyenangkan sekali ya kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tidak ada lagi yang namanya critical time di mana anak-anak itu harus bangun pagi atau susah dibangunkan pagi. Kenapa? Karena ada toleransi untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah itu dari rumah dengan waktu yang berbeda. Tapi berjalannya waktu seiring dengan dari 1 bulan ke 2 bulan, sekarang kita sudah masuki 4 sampai ke 5 bulan ke depan. Konflik sudah mulai bermunculan, permasalahan-permasalahan mulai timbul, tantangan semakin besar. WhatsApp yang mulai muncul ke saya, yang dikirim ke saya mulai berbeda. Bu Ruli, kapan pandemi ini berakhir? Kata remaja. Beberapa hari Sabtu yang lalu saya dengan anak saya dan teman-teman remajanya, anak-anak SMP SMA, kami diskusi, kami sharing bersama apa tuh sebenarnya yang mereka ketahui tentang pandemi ini dan apa yang mereka ketahui tentang new normal ini dan apa yang mereka rasakan. Beberapa dari mereka mengatakan, kapan ya Bu Ruli ini berakhir? Saya merasa selalu nggak pernah benar nih di rumah, selalu disalahkan oleh mama, apa yang saya lakukan itu selalu salah, sementara saya nggak bisa keluar dari rumah, nggak bisa cerita sama teman-teman. Ini jadi bikin sedih Bu Ruli. Ada seorang ibu yang juga bercerita, saya terpaksa harus menggunakan kata-kata yang keras Bu Ruli dengan kalimat dan nada yang tinggi. Saya harus bentak anak saya, kenapa saya merasa nggak didengarkan lagi sama anak saya. Harus bagaimana saya ini, karena memang waktunya nggak tahu nih sampai kapan. Kemudian ada juga seorang suami yang mempertanyakan, kenapa istri saya terlalu banyak menuntut, kenapa istri saya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, sehingga selama masa pandemi ini kami semakin kesulitan untuk menghadapi, baik itu dari sisi ekonomi, baik itu dari sisi hubungan antar anggota keluarga sendiri. Tekanan psikologis pribadi dan keluarga ini menjadi tantangan yang mungkin banyak dihadapi oleh kita di masa pandemi ini. Yang kedua, livelihood berkurang. Sebelum masa pandemi, ketika anak-anak di sekolah, ketika suami mungkin sudah bekerja, ketika kita ada yang namanya me time, ada waktu ketika kita itu kita break sejenak karena apa yang kita lakukan sudah kita tunaikan, apa yang harus kita lakukan sudah kita tunaikan, sehingga saat ini saya bisa melakukan apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi kebutuhan saya bisa keluar, saya bisa melakukan aktivitas outdoor, tapi sekarang itu nggak bisa lagi dilakukan. Livelihood yang berkurang ini membuat menjadi tantangan tersendiri juga buat keluarga selama masa pandemi. Ada ketidakpastian masa depan. Saat ini insya Allah hari Senin yang akan datang anak-anak sudah mulai masuk sekolah.
tahun ajaran baru sudah mulai. Berapa banyak orang tua yang WA saya bertanya, Bu Ruli sekolahnya ini gimana? Mau sampai kapan? Apa betul sampai Desember nanti anak-anak masih sekolah di rumah? Ini Mbak di rumah sudah nggak ada, ART sudah pulang nggak balik lagi. Wah, ketidakpastian masa depan ini juga menjadi tantangan tersendiri buat keluarga di setiap keluarga yang ada di Indonesia. Keterbatasan ruang psikologis pribadi akibat berbagi ruang selama masa di rumah saja. Kalau bahasanya yang pernah WhatsApp saya itu, wah dia ketemu dia lagi gitu ya. Jadi dia lagi, ketemu lagi, ada keterbatasan ruang psikologis pribadi. Jadi harus ada proses untuk lebih memahami dan toleransi yang besar. Kemudian fondasi keluarga dan hubungan antara anggota keluarga. Memang kalau kita bicara tentang fondasi keluarga ini, kita bicara tentang apa yang sudah ada, yang dimiliki oleh keluarga sebelum pandemi ini terjadi. Ibarat bangunan, kalau misalnya pilar-pilarnya itu kokoh, maka ketika kondisi pandemi atau ketika kondisi atau tantangan apapun yang muncul, fondasi ini tidak akan membuat pilar-pilar itu roboh. Tapi ketika dari awal atau sebelum masa pandemi ini, pilar-pilar atau fondasi itu sudah mulai rapuh, sudah mulai ada retak-retak di sana-sini. Nah, biasanya kecenderungannya ketika pandemi ini terjadi, tantangan itu akan semakin lebih besar dan kecenderungan untuk menjadi permasalahan yang lebih besar itu juga bisa terjadi. Nah, ketika sekarang ini kita sudah melewati masa pandemi, ada lagi nih fakta baru tentang new normal. Apalagi itu ya Bu Ruli, new normal itu apa? Kenormalan baru itu seperti apa? Ada fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa saat ini saya sebagai seorang ibu, anak-anak saya yang sekarang ini masuk fase remaja, suami saya yang dia sekarang harus bekerja dari rumah, harus ada perilaku-perilaku baru yang sudah terbentuk. Perilaku-perilaku baru di mana kita dihadapkan pada proses adaptasi yang cepat. Nggak bisa lagi nih kita nunggu-nunggu. Nggak bisa lagi kita berharap bahwa nantilah wait and see. Kenapa? Karena memang saat ini perubahan-perubahan itu perlu dilakukan dengan cepat. Kemudian yang kedua, fakta tentang new normal, ada prioritas persoalan kebersihan dan kesehatan. Ketika bicara tentang prioritas kebersihan dan kesehatan, saya 2 hari yang lalu agak terhenyak ketika membaca pengumuman di salah satu televisi bahwa PDP di Indonesia untuk 1 hari itu mencapai hingga 2.600 orang. Wah, kalau kita bicara tentang protokol kebersihan dan kesehatan, memang itu tidak bisa diabaikan. Meskipun wacana new normal ini sudah digulirkan oleh pemerintah bahwa kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, tetapi jangan dilupakan nih bahwa protokol kesehatan itu juga tetap harus diberlakukan dengan ketat. Masker, pemakaian masker, membawa hand sanitizer ketika keluar dari rumah, kemudian sering cuci tangan, begitu keluar dari rumah, masuk rumah lagi harus segera bebersih, masuk kamar mandi, pakaiannya langsung dicuci, itu tidak bisa dihindarkan. Karena kalau kita bicara tentang new normal, maka protokol kesehatan ini menjadi salah satu prioritas yang harus diutamakan. Kemudian persiapan fisik dan mental ini juga nggak kalah pentingnya. Beberapa kali saya diminta mengisi tentang kesehatan mental selama masa pandemi. Karena memang ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat seperti ini, terutama dari seorang ibu, itu memang kita dihadapkan tidak hanya kesehatan mental dari diri kita sendiri, tapi juga secara umum keluarga. Kemudian yang keempat, ada beberapa peraturan baru di tempat kerja. Nah, ini juga fakta tentang new normal. Ada perusahaan yang memang ketika work from home ini diberlakukan, salah satu perusahaan mungkin memberlakukan rules atau aturan bahwa ketika ada telepon dari kantor,
maka karyawan yang bersangkutan sebaiknya mengangkat telepon itu tidak lebih dari 30 menit ketika telepon berdering. Ini salah satu contoh misalnya. Sehingga otomatis si ayah ini meskipun di rumah juga harus standby nih kalau misalnya memang ada telepon dari kantor. Nah, ini pun juga menjadi challenge tersendiri, menjadi tantangan sendiri. Saya kesulitan Bu Ruli untuk mengatur screen time anak saya untuk tidak pegang handphone. Kenapa? Karena di rumah dia melihat ayah dan ibunya juga setiap saat harus memegang handphone karena urusan kantor dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi challenge tersendiri dan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu saat ini sedang terjadi. Kemudian tentang new normal lagi bahwa hal-hal yang memang sudah menjadi kewajiban bagi kita itu harus dilakukan oleh semua masyarakat. Apa yang saat ini dilakukan oleh teman-teman LKK, baik itu dari PBNU atau dari PWNU, ini sebenarnya menjadi salah satu program atau bagian dari psikoedukasi untuk membantu agar proses masyarakat dalam menghadapi new normal ini bisa diberlakukan secara serentak dan bersama-sama. Sehingga pandemi ini bisa kita hadapi dan bisa mereda dengan lebih cepat. Nah, ini salah satu contoh yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya bagaimana dinamika psikologis yang terjadi? Kenapa dampak dari COVID pandemi ini bisa menjadi permasalahan? Tekanan atau dampak yang muncul dari COVID-19 ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mampu tidak untuk beradaptasi dengan cepat. Ketika dia tidak mampu beradaptasi dengan cepat, dengan baik, gitu ya, maka dia pun akan kesulitan untuk mengelola emosi yang muncul. Hari Sabtu kemarin saya diminta mengisi di salah satu institusi pendidikan tentang temanya emosi anak versus emosi orang tua. Nah, ketika permintaan tentang hal ini muncul, itu berarti bisa kita asumsikan bahwa sebenarnya saat ini bagaimana kontrol emosi, bagaimana cara mengekspresikan emosi yang tepat di masa pandemi ini sudah menjadi tantangan bagi setiap anggota keluarga. Nah, ketika kita tidak mampu atau anggota keluarga itu tidak mampu mengelola emosi, maka yang terjadi adalah adanya konflik hubungan. Apakah itu antara ayah dan ibu, suami dan istri, atau antara ayah dengan anaknya, antara ibu dengan anaknya, dengan antara kakak dan adiknya. Nah, ini nanti yang akan menjadi permasalahan di dalam keluarga itu. Berbicara tentang ketangguhan keluarga atau ketahanan keluarga, banyak sekali sebenarnya kalau kita bicara tentang teori, gitu ya. Cuman ini saya mengambil perspektif family strength atau ketangguhan keluarga ini dari Dufresne. Kenapa saya ambil dari Dufresne? Karena Dufresne ini termasuk salah satu peneliti tentang ketahanan keluarga atau ketangguhan keluarga yang sudah melakukan di hampir 200 negara di dunia. Dan dia sudah melibatkan banyak sekali peneliti-peneliti dalam negeri, termasuk di Asia ya, termasuk di Indonesia, dengan melibatkan peneliti-peneliti di negara yang bersangkutan. Nah, perspektif family strength dari Dufresne ini memang cukup optimistik sebenarnya. Jadi saya cukup dari penelitian yang saya lakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan ketahanan keluarga di daerah Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta, saya juga menggunakan perspektif family strength dari Dufresne ini. Jadi pertama bahwa semua keluarga itu memiliki kekuatan atau ketangguhan. Jadi artinya bahwa jika seseorang dalam keluarga, jika seseorang hanya mencari masalah dalam keluarga, maka dia hanya akan melihat permasalahan yang ada. Tetapi ketika seseorang itu mencari kekuatan, apa toh potensi dari dia akan menemukan ketahanan, dia akan menemukan ketangguhan. Seringkali kita hanya fokus pada kelemahan masing-masing, pada kekurangan masing-masing, sehingga lupa bahwa semua keluarga
itu memang akan menghadapi tantangan, tapi jangan lupa bahwa setiap keluarga itu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang ketangguhan keluarga, ketahanan keluarga, itu kita tidak hanya berbicara tentang struktur, tapi kita juga berbicara tentang fungsi, keberfungsian dari keluarga, keberfungsian peran dari masing-masing anggota keluarga. Karena kalau kita hanya mengetahui struktur saja, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan informasi apapun nih tentang ketangguhan keluarga. Karena ada loh keluarga yang dia adalah orang tua tunggal. Kemudian ada juga keluarga dengan keluarga tiri, dengan ayah ibu tiri, dengan anak tiri, gitu ya. Ada juga dengan keluarga yang kalau kita melihat budaya di Jawa itu ya biasanya tinggalnya keluarga inti itu menjadi satu dengan keluarga besar. Ya. Nah, ada yang tinggal dengan keluarga besar, apakah itu dengan kedua orang tua, apakah itu dengan keluarga dari kakak yang tinggal bersama di rumah orang tua. Nah, banyak juga dengan keluarga-keluarga yang lain, tetapi mereka tetap memiliki ketahanan keluarga, mereka tetap memiliki ketangguhan keluarga. Kenapa? Karena fungsi dari keluarga mereka sendiri itu mampu berfungsi secara optimal. Kemudian yang kedua, ketangguhan itu berkembang seiring dengan waktu. Jadi di mana ada kemampuan untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Memang betul, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi selama ini kita terbiasa dengan waktu yang terpisah, gitu ya. Ada jeda waktu yang mana kita tidak bersama-sama. Gitu ya. Tapi saat ini hampir 24 jam kita berada di rumah dan tidak bisa kemana-mana. Tidak boleh ada kegiatan di luar rumah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, memang kalau kita bicara tentang ketahanan itu, kadang banyak pasangan itu yang mulai goyah, gitu ya, mulai kesulitan untuk memanage ketika tantangan itu terjadi. Tetapi tidak jarang juga dari kegoyahan itu, dari kesulitan ketika menghadapi tantangan itu, seiring berjalannya waktu, mereka mampu menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia, ya, keluarga yang tangguh ketika menghadapi tantangan. Nah, ketangguhan keluarga ini memang diuji melalui krisis-krisis yang muncul, melalui konflik-konflik yang datang. Sehingga memang perspektif family strength yang keempat itu memang berkaitan dengan hal-hal yang baik itu membutuhkan waktu. Jadi nggak usah terburu-buru dengan bahwa ini harus selesai sekarang dengan cepat, pokoknya sekarang, gitu ya. Tapi hal-hal baik itu membutuhkan waktu. Meskipun ada tekanan, ada stres yang datang tiap hari, gitu ya, dipengaruhi oleh krisis yang sesungguhnya. Tetapi lambat laun peristiwa-peristiwa yang terjadi ini nanti yang akan membentuk ketangguhan keluarga itu sendiri, gitu ya. Selama perspektif yang kita miliki itu tetap berpegang pada potensi atau kekuatan yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat saat ini lebih banyak loh keluarga tangguh di dunia ini daripada keluarga yang bermasalah. Gitu ya. Meskipun isu-isu yang berkaitan dengan keluarga tangguh ini misalnya apakah itu perceraian, ya, apakah itu kekerasan dalam rumah tangga, itu juga banyak terjadi. Tapi banyak juga loh keluarga tangguh yang di dunia yang ada saat ini yang bisa kita jadikan contoh, yang bisa menjadi role model buat kita. Karena kalau kita tidak memiliki, karena manusia itu tidak akan bertahan selama beberapa generasi tanpa kualitas ini, gitu ya. Kita semua memiliki itu. Terus kemudian yang terakhir, keluarga tangguh berarti ada hubungan emosi positif dan rasa memiliki satu sama lain. Ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita harus memformulasikan satu kata, sebenarnya keluarga tangguh itu apa toh? Nah, itu adalah sebenarnya kaitannya dengan emosi yang kuat. Emosi positif, rasa memiliki satu sama lain. Ada nggak toh? Saya merasakan itu nggak?
dengan keluarga yang saya miliki. Ya. Nah, kalau untuk konsep atau model family strength, international family strength model, dengan menggunakan perspektif yang saya sampaikan tadi, itu memang pertama harus ada apresiasi, harus ada penghargaan. Saya menghargai anak saya sebagai kakak dari adik-adiknya. Saya menghargai suami saya menghargai, ada apresiasi, ada afeksi, ada kepedulian satu sama lain. Kemudian yang kedua, ada komunikasi positif. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga, bagaimana komitmen pada keluarganya. Nah, keempat ini menikmati dan menghabiskan waktu bersama. Bu Ruli, kalau dulu biasanya untuk poin keempat, ini kami lakukan di Sabtu Minggu. Karena Senin sampai Jumat, ayah dan ibunya bekerja, anak-anak di rumah. Dan selalu berkualitas Sabtu Minggu kami. Tapi sekarang semua harus dilakukan di rumah, Bu Ruli. Saya kehabisan ide nih, apa yang harus dilakukan. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Sebenarnya apa toh siasat atau strategi seperti apa yang bisa kita lakukan agar selama masa pandemi di rumah ini kita tetap bisa loh menikmati dan menghabiskan waktu bersama secara berkualitas. Kemudian yang kelima, perasaan kesejahteraan spiritual dan berbagi nilai. Nah, ini juga spiritualitas dan religiusitas itu seperti apa nanti kita juga akan bahas. Dan yang terakhir, kemampuan mengatur stres dan krisis secara efektif. Beberapa waktu yang lalu saya juga diminta untuk mengisi tentang anger management. Wah, ternyata permintaan dari parents itu juga arahnya sudah bagaimana mengendalikan diri ya, Bapak dan Ibu. Karena mengatur stres ini penting. Saya mengajarkan untuk relaksasi, mengajarkan untuk brain gym, gitu ya, untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan otak kanan ketika menghadapi stres atau krisis ini. Bagaimana sih sebenarnya potensi yang kita punya dengan peran otak kanan dan kiri ini supaya bisa kita bantu untuk mengatur stres dan krisis secara efektif. Nah, itu nanti mungkin akan ada dalam bahasan tersendiri ya. Nah, kalau ini saya yakin Bapak dan Ibu juga kalau saya melihat tema-tema yang sudah pernah disampaikan di pengajian Sabtu pagi LKK PBNU ini, bangunan keluarga ini sepertinya sudah beberapa kali dibahas oleh guru-guru saya, baik itu oleh Bu Nur Rofiah sama Kiai Fakih, gitu ya, mungkin sama Mbak Alisa. Tapi ini sedikit saja saya mengulang dan mengulasnya bahwa ketika kita bicara tentang bangunan keluarga itu memang harus ada pondasi, harus ada prinsip-prinsip keadilan, kesalingan dan keseimbangan yang menjadi pondasi dalam bangunan keluarga yang kita miliki. Ketika pondasi ini sudah kuat, ada fungsi peran yang adil antara ayah dan ibu, antara kakak dan adik, gitu ya, maka proses bangunan pilar yang ada dalam keluarga ini juga akan berdiri dengan kokoh. Pilarnya apa saja toh dalam keluarga itu? Yang pertama ada perspektif zawaj, berpasangan. Kemudian yang kedua mitsakon holidon, ini juga sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh The Frame. Jadi ada komitmen dalam keluarga. Terus kemudian muasyarah bil ma'ruf, ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh The Frame tadi, bahwa ada kesalingan, ada dorongan untuk berbuat baik satu sama lain. Dan ada kemampuan untuk bermusyawarah, berdiskusi, mencari solusi yang win-win, gitu ya. Tidak terus kemudian harus karena saya sebagai kepala rumah tangga, karena saya sebagai ibu maka, nah, tidak ada seperti itu. Maka yang terakhir, pilihan yang terakhir adalah talatin. Ada kerelaan di situ, ada kemampuan untuk bisa menerima, gitu ya. Nah, ketika pilar ini sudah kokoh, maka kita bicara tentang suasana jiwa yang sakinah, mawadah, warohmah. Tentu saja dengan atap yang kita miliki. Sebagai seorang Naldiyin, saya cukup berbangga hati ya, karena kita punya perspektif kemaslahatan dalam konsep keluarga Nahdlatul Ulama.
Nah, bicara tentang perspektif kemaslahatan ini, memang kita berbicara tentang aspek-aspek apa saja yang ada dalam ketahanan keluarga. Bagaimana kita bisa memberikan kemaslahatan atau memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk memberi maslahat, memberi manfaat, tidak hanya di dalam atau untuk sesama anggota keluarganya saja, tetapi juga dengan secara lebih luas, dengan tetangga kanan kiri, dengan lingkungan sosial di mana kita tinggal, gitu ya. Dan itu nanti akan semakin lama semakin besar, gitu ya, untuk maslahatnya. Saat ini saya diberi kesempatan oleh suami saya untuk bisa mengisi webinar, untuk mengisi Zoomina, untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan dan itu menjadi potensi saya. Saya memberikan kesempatan kepada anak saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bakat minatnya misalnya. Sehingga selain kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis, mereka juga tetap bisa berkembang dari sisi non-akademisnya. Nah, apa saja sih aspek-aspek dari ketahanan keluarga ini? Secara internal apa yang harus dimiliki oleh keluarga supaya mereka memiliki keluarga yang tangguh? Yang pertama memang harus ada kebersamaan dan komunikasi. Ciptakan ritual keluarga. Kalau dulu sebelum pandemi kami itu punya ritual khusus gitu ya. Ketika ayah pulang dari kantor, semua anak-anak keluar. Itu sudah saya berlakukan sejak anak-anak masih kecil. Sekarang anak-anak saya sudah SMP, sudah SMA. Jadi begitu ayah dengar suara kendaraannya masuk ke perumahan, ini kayaknya mobilnya ayah. Ayah datang ini nak, yuk semuanya keluar. Jadi hentikan apapun yang kalian lakukan, letakkan apapun yang kalian pegang, yuk sekarang kita keluar, kita sambut ayah. Gitu ya. Atau disesuaikan dengan value yang ayah, bapak dan ibu miliki di rumah. Sekarang ini yang masih bisa kami lakukan di rumah itu adalah 500 words every day. Ya, itu yang biasa kami lakukan. Jadi ada ritual-ritual yang kita punya sehingga ketika anak itu nanti pada akhirnya mereka harus meninggalkan rumah untuk ngekos karena kuliah misalnya, atau mereka sudah diterima kerja di luar kota, mereka akan itu yang akan menjadi kenangan indah buat mereka. Itu yang akan menjadi kekuatan mereka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ketika jauh dari orang tuanya. Wah, kehangatan dari antara kehangatan yang terbentuk atau yang tercipta dalam ritual keluarga yang kita punya, itu nanti yang akan terus mereka ingat. Kemudian yang kedua, kebersamaan dan komunikasi ini berkaitan dengan mengenali stakeholder masing-masing anggota keluarga. Siapa sih teman anak saya, dia bermainnya dengan siapa aja. Kalau kita bicara tentang pandemi dan new normal ini, memang kita sebagai seorang muslim, Bapak dan Ibu, kita harus pandai-pandai mencari hikmah nih. Jadi ketika ada hikmah, ada musibah, gitu ya, pergerakan apapun itu sebenarnya perlu kita anggap sebagai progres sebenarnya. Nah, untuk remaja kita yang saat ini mereka membutuhkan kebutuhan untuk bersosialisasi, untuk berteman yang cukup tinggi, ini harus dihadapkan dengan situasi mereka nggak bisa kemana-mana nih. Mereka harus keluar, sehingga salah satu cara yang mereka bisa lakukan adalah melalui WhatsApp group atau melalui media sosial. Nah, ini kita juga perlu tahu, perlu paham nih. Ketika mereka sudah mengikut punya IG, punya Instagram, mereka punya Facebook misalnya. Siapa aja sih teman mereka? Siapa aja yang mereka follow? Gitu ya. Apa saja yang konten-konten seperti apa yang mereka like, ya? Atau channel-channel apa yang mereka subscribe. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kebersamaan dan komunikasi.
Jadi agar kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sama. Terus kemudian memahami potensi setiap anggota keluarga. Saya terlahir dengan karakter yang afektif. Anak saya terlahir dengan karakter yang kognitif. Ya. Anak-anak yang kognitif itu anak-anak yang pola komunikasinya itu membutuhkan reason, membutuhkan sesuatu yang logis, butuh ada penjelasan. Kenapa harus tidur siang? Kenapa harus makan sayur? Kenapa harus sholat tepat waktu? Padahal Allah itu ngasih kesempatan dari jam duhur misalnya, dari jam 12 sampai jam 3. Kenapa harus sholat tepat waktu, Ibu? Kalau kita tidak paham dengan hal itu, yang ada, ya ampun nak, kamu itu kenapa sih kok yang ngeyel kalau setiap kali Ibu kasih tahu? Karena saya berkomunikasi menggunakan afeksi saya, gitu ya, menggunakan ada perbedaan di sana karakter yang dimiliki saya dengan anak saya. Karena apa yang didapatkan anak saya, potensi yang ada dalam diri anak saya bisa jadi dia dapatkan dari ayahnya atau dari kakek neneknya, ya, sehingga kalau kita tidak paham potensi itu, yang ada bahasa yang mungkin pernah disampaikan ke seorang mama kepada saya itu gini, Bu Ruli, kenapa ya saya kalau bicara dengan anak saya yang pertama itu kayak Tom and Jerry. Jadi nggak nyambung. Yang kakak bilangnya gimana, saya kok ngerasa seperti apa gitu, dan sebaliknya. Nah, kemudian belum lagi kalau kita bicara tentang potensi, kita bicara tentang banyaknya kecerdasan-kecerdasan dari anak gitu ya. Ada yang memang dia cerdas sosial, ada yang memang dia cerdas bahasa, gitu ya. Ada yang memang dia cerdas di logikanya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi salah satu bentuk ikhtiar atau usaha yang harus dilakukan oleh orang tua untuk bisa memahami itu, agar kebersamaan bisa terjadi, agar bisa tetap nyambung, gitu ya, komunikasinya bisa tetap sama. Kalau kita bicara dengan anak remaja kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang biasa kita pakai untuk anak kita yang masih duduk di prasekolah, di TK, yang ada si remaja ini ngerasa, Bu, aku tuh udah besar, jangan diperlakukan kayak anak kecil terus, gitu ya. Nah, jadi akhirnya juga semakin nggak nyambung. Terus kemudian kenali bahasa cinta anak kita. Setiap anak memiliki bahasa cinta yang berbeda, tidak sama. Anaknya 5, bahasa cintanya pun bisa jadi 5. Anaknya 3, bisa jadi bahasa cintanya pun juga 3. Akan ada perbedaan. Saya dengan suami pun bahasa cintanya bisa jadi tidak sama, berbeda. Ya. Nah, ini nanti bisa juga akan jadi paparan tersendiri, ya, mungkin di kesempatan yang berbeda. Nah, kemudian selain kebersamaan komunikasi, yang kedua komitmen dan fungsi peran, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya di salah satu grup WhatsApp saya itu ada seorang teman, ada seorang teman laki-laki itu yang sempat berkomentar, kalau misalnya bicara tentang kesetaraan gender, gitu ya, ya nggak apa-apa, silahkan kalau perempuan mau kerja, gitu ya, biar saya laki-laki ini di rumah main game. Nah, gitu. Nah, bias gender dalam hubungan ini juga bisa menjadi salah satu tantangan yang besar loh. Baru tadi malam saya diskusi dengan anak-anak mahasiswa dari Magister Psikologi, Fakultas Psikologi Gajah Mada, gitu ya. Salah satu pertanyaan yang mereka sampaikan, Bunda Ruli, gimana ya caranya supaya nanti saya dengan suami itu, future husband bahasanya dia, itu kami kan berdua memiliki visi yang berbeda. Saya pasti punya visi dan punya target dalam hidup saya. Itu gimana cara menyampaikannya supaya tetap bisa nyambung, gitu ya, tapi keluarga dan tetap bisa jalan dengan baik. Gitu ya. Nah, ini juga sudah menjadi isu yang tidak kalah penting, ya, bias gender dalam hubungan ini seperti apa. Kemudian manajemen konflik ini juga kalau kita bicara tentang manajemen konflik yang buruk tentu saja itu akan menjadi tantangan tersendiri, gitu ya. Permasalahan yang sama berulang terus. Kalau di ruang konsultasi perkawinan saya itu hampir setiap pasangan itu pernah berucap, masalahnya selalu itu loh Bu Ruli,
nggak pernah berubah, bolak-balik saya ingetin, sering sekali saya ingetin, selalu itu. Kenapa? Karena manajemen konfliknya buruk, tidak sampai pada solusi, sehingga itu terus-menerus berulang, permasalahan yang sama berulang lagi, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, memahami tahap perkembangan anak dan remaja. Kalau kita bicara tentang tahap perkembangan anak dan remaja, kita bicara ini dulu ya, racun hubungan. Dalam racun hubungan itu memang ada yang namanya sikap menyalahkan, gitu ya. Nah, kamu kok, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kamu yang nggak bisa mengatur keuangan, kamu yang nggak bisa mengelola keuangan, kok malah nyalain saya, yang mengatakan bahwa pemasukan kita berkurang, gitu ya. Terus kemudian ada sikap membenci dan merendahkan, gitu ya. Pasti gitu lagi, gitu ya. Atau sama anak kita, kamu setiap kali, jadi satu kebaikan itu hilang, banyak kebaikan hilang hanya karena satu kesalahan. Aduh, gitu ya. Akhirnya semua hal jadi tidak disukai. Harus hati-hati. Terus kemudian sikap membela diri, mencari-cari alasan, gitu ya. Sikap diamkan, nah ini harus hati-hati, abai. Jadi kalau saya sering bilang itu, kadang-kadang itu ya dalam suatu hubungan itu nggak bisa loh kita itu pakai aliran kebatinan, mendiamkan. Kalau orang Jawa bilang tuh ngenengke, ya. Jadi hanya atau bahkan hanya menggunakan bahasa non verbal. Jadi wajahnya ke depan semua, serem. Sampai anaknya mau datang itu udah, nggak jadi bu, muka ibu udah serem, gitu ya. Muka ayah udah nggak enak, gitu ya. Jadi akhirnya komunikasi terhenti saat itu. Ya. Dan yang terakhir, memahami tahap perkembangan. Jadi kalau kita bicara perspektif psikologi, memang ada yang namanya perkembangan, tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan anak itu ayah dan ibu perlu tahu. Anak pra-TK itu seperti apa toh? Anak SD usia 6 sampai 12 tahun itu bagaimana? Bu Ruli, kenapa ya anak saya itu udah kelas 3, tapi kalau dikasih tahu itu susah banget. Contohnya, Ibu, aku mau beli permen sekarang, misalnya. Nanti ya, nak. Loh, Bu, ini sudah nanti belum? Sebentar ya, nak. Ini sudah sebentar belum? Kenapa kok nggak bisa paham ya, Bruli? Karena memang pada fase anak 6-12 tahun itu fase perkembangan kognitifnya masih pada operasional konkret. Ya. Sementara kalau kita bicara nanti, sebentar, itu masih sangat abstrak. Jadi jangan disalahin anak kalau dia setiap kali bertanya, ini udah nanti belum? Ini udah sebentar lagi belum? Ya. Jadi harus dikonkretkan bahasa itu. Sama berbeda dengan anak remaja. Tugas perkembangan remaja, mereka harus sudah mengenal yang namanya sosialisasi itu seperti apa. Kita pun sebagai seorang ibu, semuda kita, seusia kita, gitu ya, itu juga ada tugas perkembangannya, gitu ya. Kalau kita perkembangan kita dengan usia dewasa seperti ini, bagaimana kita bisa membantu anak kita yang pada usia anak atau remajanya? Karena kita sendiri juga belum selesai dengan tugas perkembangan yang harus kita hadapi, gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan menjadi aspek dalam ketahanan keluarga itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga, aspek ketahanan keluarga yang lain adalah kehidupan sosial yang positif. Harus ada kemampuan untuk beradaptasi seperti tadi yang kita bahas. Ada kematangan diri, gitu ya. Kematangan diri, cerdas emosi nih. Bagaimana cara melatih kecerdasan emosi? Yang pertama harus sadar diri. Kalau misalnya saat ini saya bertanya kepada ibu, ya, saya bertanya sama ayah dan ibu, apa yang Bapak rasakan saat ini? Apa yang Ibu rasakan saat ini? Kalau saat ini Ibu atau Bapak menjawab, apa ya Bu Ruli? Biasa-biasa aja tuh. Nah, biasa-biasa aja itu bukan bagian dari emosi. Artinya bahwa memang harus ada kemampuan emosi kita yang harus dilatih. Jadi emosi itu memang ada dua, ada emosi positif dan ada emosi negatif. Bagaimana kita mengenali diri, menyadari bahwa apa yang saat ini saya rasakan. Bagaimana kita bisa membantu anak kita untuk bisa cerdas secara emosi, untuk bisa sanggup menghadapi tantangan-tantangan yang mereka hadapi, kalau kita sendiri tidak bisa menyadari apa yang saat ini kita rasakan. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, karena dari kesadaran diri ini nanti akan berdampak pada kesadaran sosial.
bagaimana kita berempati, bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita, oleh suami kita, oleh teman kita, oleh sahabat kita, sehingga yang terjadi kita nggak akan mudah tersinggung dengan percakapan-percakapan atau guyonan-guyonan yang ada di WhatsApp group misalnya. Ya, karena saat ini yang bisa kita lakukan kehidupan sosial yang positif ini tidak mungkin kita terus kemudian yuk kita ketemu di mana, seperti yang bisa kita lakukan saat ini ya, yang bisa kita lakukan melalui media sosial, kemudian WhatsApp group dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan komunitas gitu ya. Nah, dari kesadaran sosial ini nanti akan sampai pada kemampuan untuk memanage diri dan kemampuan untuk memanage hubungan. Nah, kalau dalam perspektif, kembali lagi perspektif ketahanan keluarga tadi, gitu ya, kehidupan sosial yang positif ini itu nanti akan menjadi salah satu bentuk atau bagian dari ketahanan keluarga. LKK PBNU, LKK PWNU ini adalah salah satu komunitas yang itu nanti pada akhirnya akan membantu berkontribusi pada ketahanan keluarga. Kenapa? Karena dari penelitian yang dilakukan oleh Dufresne dan AC ini, community strength atau kekuatan dari komunitas itu bisa berdampak pada kekuatan pada keluarga, ketangguhan pada keluarga, gitu ya. Hubungan sosial itu nanti akan mempengaruhi juga pada kekuatan komunitas. Jadi keberadaan LKK PBNU, keberadaan LKK PWNU gitu ya, itu nanti bisa menjadi ketika komunitas ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi komunitas yang kuat, maka ternyata komunitas yang kuat ini terbukti bisa menjadi kekuatan bagi setiap keluarga. Nah, harapannya ketika keluarga itu dihadapkan pada satu konflik tertentu, pada tantangan-tantangan pandemi seperti yang kita bahas sebelumnya, gitu ya. Nah, community strength ini nanti akan ikut membantu sehingga memperkuat ketahanan keluarga setiap anggota keluarga yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi antara community strength, family strength, dan cultural strength ini ternyata memang beririsan. Jadi tidak bisa lepas antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ini memang kita bicara tentang spiritualitas dan religiositas. Konsep kemaslahatan yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama itu memang ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, dan ada ukhuwah insaniyah. Di mana persaudaraan sesama Muslim, persaudaraan sesama bangsa Indonesia, dan persaudaraan sesama manusia ini menjadi bagian dari spiritualitas dan religiositas yang kita miliki, gitu ya. Oke. Nah, ini tips-tips keluarga dalam menghadapi tantangan new normal. Dengan menghadapi, setelah tadi kita memahami tantangan-tantangan yang muncul selama masa pandemi, terus kemudian apa itu new normal, terus kemudian seperti apa perspektif ketangguhan keluarga itu. Nah, ini cara singkat, cara sederhana atau cara konkret yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadapi tantangan new normal itu. Nah, karena ini judulnya tips, maka silakan Bapak dan Ibu nanti tetap menyesuaikan value yang ada di rumah masing-masing, gitu ya, dengan cara dan metode yang memang itu bisa efektif dilakukan untuk keluarga masing-masing. Kemudian yang pertama, dan ini adalah sesuatu yang memang tidak boleh diabaikan, patuhi protokol COVID, patuhi protokol kesehatan, gitu ya, nikmati new normal, gitu ya. Kalau kita bicara dengan pandemi ini, kita dihadapkan pada situasi bahwa pandemi di Indonesia ini belum mereda loh. Pasien yang menderita COVID ini juga masih banyak loh. Kemungkinan penyebaran dan penularannya juga masih besar loh. Nah, terus bagaimana? Bagaimana kita bisa berdamai dengan kondisi? Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada remaja kita. Boleh kok, Nak, kalau misalnya kamu pengen berolahraga di luar, kamu pengen lari pagi di luar, kamu pengen naik motor muter di perumahan atau di persawahan misalnya ya, jalan-jalan. Tapi jangan lupa tetap pakai masker, gitu ya. Jangan lupa sering cuci tangan, bawa hand sanitizer misalnya. Ini yang perlu diajarkan. Saya tetap harus belanja nih Bu Ruli.
belanja bulanan. Oh iya, tetap saja dilakukan, tapi patuhi protokol COVID-nya. Dia jangan menganggap bahwa saya sehat kok Bu Ruli. Nah, sekarang ini orang tanpa gejala itu juga menjadi salah satu penyebaran COVID yang cukup besar, gitu ya. Kemudian yang kedua, tetap produktif dan menemukan keahlian baru. Saat ini kalau misalnya Bunda, Ayah, dan Bapak dan Ibu memperhatikan, mungkin sekarang banyak loh bermunculan entrepreneur mom, gitu ya. Saya sangat terbantu dengan teman-teman yang pada akhirnya mereka membuka pre-order, gitu ya, PO. Ayo, ini besok aku mau masak rawon misalnya. Saya orang Jawa Timur ya Bapak dan Ibu. Dengan kemampuan memasak saya yang minimalis, itu saya sangat terbantu sekali. Wah, ini besok mau masak mangut nila misalnya. Ya. Wah, gitu. Nah, sementara untuk anak-anak kita, apa sih sebenarnya keahlian-keahlian baru yang perlu memang kita latihkan ke mereka? Keterampilan-keterampilan baru yang membuat mereka itu tetap produktif, gitu ya. Anak saya itu kebetulan yang SMP dari kecil itu suka menggambar. Jadi dia sekarang ini dengan banyaknya waktu di rumah, itu sekarang dia mewajibkan diri untuk membuat gambar-gambar sesuai dengan imajinasinya. Karena cita-citanya dia itu dari kecil memang ingin aku pengen jadi orang yang bisa bikin film kartun, Bu. Pengen jadi animator gitu ya. Jadi dia mewajibkan diri, dia posting di IG yang khusus untuk gambar-gambarnya dia. Jadi sekarang kalau saya lihat di IG-nya itu sudah banyak yang like tuh, tidak hanya dari Indonesia. Banyak yang ngasih masukan, banyak yang ngasih evaluasi gitu ya. Jadi artinya ini tetap produktif. Jadi tidak terus kemudian mentang-mentang work from home atau kegiatan selama di rumah bangun jam 10 pagi gitu ya. Nah, itu jadi di badan pun juga tidak enak karena secara fisik kita juga akan terpengaruh. Kemudian perkuat bangunan keluarga agar kokoh, jaga komunikasi seperti tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya. Tata kelola keuangan. Nah, skala prioritas itu harus ada. Salah satu keunggulan yang kita punya sebagai kaum Nadiyin di LKK, kita memiliki workshop pengelolaan keuangan keluarga. Dan itu insya Allah kalau tidak salah sudah mulai dilatihkan dari tahun 2018 gitu ya. 2019 itu sudah dilatihkan dan mudah-mudahan gitu ya ada simpanan dana darurat yang dimiliki oleh Bapak Ibu di rumah sehingga bisa melalui pandemi ini dengan lebih baik. Tapi kalau misalnya belum ada, belum bisa beli, yuk kita mulai dari sekarang pelan-pelan. Hindari hutang gitu ya, nggak perlu kita membeli atau memiliki sesuatu di luar kemampuan yang kita punya. Hidup saja lebih sederhana gitu ya, biar kita bisa menjalaninya lebih enak. Karena kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan berjalan. Dan yang terakhir, saling bantu untuk mematangkan dan mengolah diri bagi semua anggota keluarga. Kenali, anak saya 3, anak saya 4. Yang satu itu Bu Ruli, kalau dia itu sedih, dia marah, dia sangat ekspresif. Dia bisa menunjukkan bahwa dia emosi apa. Orang lain bisa tahu kalau dia marah, orang lain bisa tahu kalau dia sedih. Nah, kalau anak-anak ekspresif seperti ini, maka ya kita membantu dia untuk mengendalikan emosinya. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Caranya seperti ini loh, Nak, gitu ya. Tapi kalau ternyata dia pendiam, dia itu nggak ngerti saya buru, dia sedih apa dia marah. Tapi tiba-tiba nanti keluar air mata gitu ya. Nah, ini kita perlu bantu cara mengekspresikannya itu seperti apa. Kenali emosi dan label emosi itu. Wih, anak ibu, kalau ibu lihat kayaknya pagi ini happy banget ya. Wah, dari tadi senyum-senyum terus nih. Itu namanya happy, nah. Itu namanya bahagia. Kayaknya si kakak lagi ada yang dipikir nih. Wajahnya cemberut terus dari tadi. Mukanya sedih. Nah, itu sedih, nak. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak paham, sadar, tahu apa yang dia rasakan dan bagaimana cara mengekspresikannya dan bagaimana pada akhirnya mampu untuk mengendalikan emosi atau rasa yang muncul. Ya, Bapak dan Ibu, ini sharing dari konsep keluarga maslahah Nahdlatul Ulama. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan hal ini, bahwa keluarga yang menjadi sumber ketentraman
dan kebaikan bagi setiap orang yang ada di dalamnya secara adil, bermartabat, dan manusiawi. Jadi kita memperlakukan setiap anggota keluarga itu dengan adil, bermartabat, dan manusiawi. Tidak kemudian mentang-mentang si kakak, terus diminta untuk terus mengalah. Gitu ya. Terus aja ngalah, kamu itu yang lebih besar, nak, misalnya contohnya. Gitu ya. Kemaslahatan diwujudkan dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, serta berkontribusi pada kemaslahatan lingkungan, masyarakat, dan bangsa sehingga terwujud Islam rahmatan lil alamin. Saya selalu bilang dan mengatakan di setiap kelas parenting saya, sebisa mungkin gitu ya, apapun yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita, perkataan apapun itu yang membuat kita sakit hati, jangan sampai itu menghentikan kita untuk berbuat baik. Jangan sampai hal itu menghentikan kita untuk memberikan maslahah kepada orang lain, kepada keluarga kita. Karena kadang-kadang tanpa disadari ya Bapak dan Ibu, apa yang kita dapatkan dari luar rumah, pelampiasannya nanti di dalam rumah, gitu ya. Pelampiasannya kepada anak-anak kita. Kesel sama temennya, marahnya di rumah, gitu ya. Nah, ketika kita bicara dalam kemaslahatan ini, diwujudkan dalam bentuk keluarga yang sakinah mawaddah rahmah ini berkontribusi, maka yuk apa toh hal kecil apa yang bisa kita lakukan saat pandemi ini? Hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi new normal ini? Ini sebenarnya salah satu bentuk konsep maslahah dari Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir, ini yang selalu saya sampaikan juga di setiap kelas parenting saya, dalam pola pengasuhan antara ayah, ibu kepada anak-anaknya, perlu kita pahami bahwa kita itu tidak mungkin menjadi orang tua yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Tapi kita selalu punya banyak cara untuk menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Jadi sekecil apapun itu, sesederhana apapun kebaikan itu, lakukan saja, percaya saja ya, karena semuanya itu akan membawa kebaikan. Tidak akan ada kebaikan yang tidak berbalik menjadi kebaikan. Jadi selama masa pandemi ini silahkan tetap kita berbuat baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga kita semua bisa terhindar dari konflik-konflik atau permasalahan yang itu nanti akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri sebagai individu, ataupun bagi keluarga kita, ataupun bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih banyak karena sudah bersama saya selama 60 menit ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat buat Bapak dan Ibu, dan kita terus berbagi, terus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mohon maaf lahir dan batin untuk kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.